Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 dengan judul tema peristiwa dalam kehidupan. Silahkan teman-teman buka buku tematiknya pada halaman 44. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan peserta didik mampu memahami peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi, membuat peta pikiran serta menceritakan kembali teks narasi sejarah, mengidentifikasi perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara, dan memahami ciri khas dan keunikan tarian daerah. Untuk membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah, kalian dapat mencari informasi dengan membaca teks narasi tersebut. Informasi yang diperoleh lalu dikelompokkan agar lebih mudah dipahami. Mula-mula, pahami keseluruhan isi teks narasi sejarah terlebih dahulu. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan menggunakan kata tanya, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, informasi-informasi tersebut dapat kalian tulis ke dalam bagan peta pikiran seperti contoh berikut ini. Yang pertama menggunakan kata tanya, kapan waktu pembentukan BPUPKI? Yang kedua, apa nama lain dari BPUPKI? Yang ketiga, berapa jumlah anggota dari BPUPKI? Yang selanjutnya, siapa ketua dari BPUPKI? Apa tujuan didirikannya BPUPKI? Dan apa alasan didirikannya BPUPKI? Nah, kalimat tanya tersebut bisa kalian sesuaikan dengan isi teks narasi sejarah yang sudah kalian. Teks narasi selanjutnya terdapat pada buku tematik halaman 51 mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Untuk menceritakan kembali teks narasi sejarah, kalian dapat membuat pertanyaan teks dengan aspek kata tanya seperti yang sudah kita pelajari, yaitu 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesianya adik Simba. A untuk apa, di mana, kapan, siapa, M mengapa, dan bagaimana. Untuk kalimat tanyanya seperti contoh berikut ini. Apa tujuan golongan muda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Di mana teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno? Kapan Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kalian sesuaikan dengan teks narasi yang sudah kalian baca. Kemudian, jawaban-jawaban dari pertanyaan itu bisa kalian tulis untuk kalian ceritakan kembali. Nah, berikut ini adalah hasil ringkasannya. Jawaban-jawaban dari aspek kata tanya tersebut kalian satukan menjadi sebuah paragraf.
Indonesia memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Tentunya setiap daerah memiliki keragaman budaya yang khas, seperti pakaian adat, rumah adat, alat musik, tarian, dan masih banyak lagi. Berdasarkan jumlah anggotanya, tarian dibedakan menjadi 3. Ada tarian tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh satu orang. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan lebih dari 2 orang. Adapun tari berpasangan dilakukan oleh sepasang penari laki-laki atau perempuan atau 2 pasang penari laki-laki dan perempuan. Contoh tari tunggal ada tari pendet dari Bali. Contoh tari berpasangan ada tari serampang 12 dari Sumatera Utara. Dan tari berkelompok ada tari saman dari Aceh. Tiap tarian, baik tunggal, berpasangan, atau berkelompok, memiliki keunikan dan ciri khas tari. Keunikan tersebut terdapat pada gerak, kostum, pola lantai, dan properti yang digunakan. Kira-kira apa aja nih tarian yang sudah teman-teman ketahui? Bagaimana pembelajaran hari ini teman-teman? Mudah bukan? Untuk memahami lebih dalam mengenai tarian, bisa kalian kerjakan halaman 118 sampai 119 buku Bupena. Before we close our lesson today, let's reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini membawakan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.